Nomor 1 tentang pemrograman non-linear. Jadi yang diketahui di sini tuh kan ya, nih di sini nih sudah diketahui guys. Nih di sini berarti diketahui biaya tetap. Biaya tetap itu CP ya. Ini 150 ribu dolar. Nih di sini guys. Nah terus ada biaya variabel juga. Biaya variabel itu dipanggilnya CV ya, itu yaitu 16 dolar kan. Jadi guys, nah yang terakhir kita mengetahuinya variabelnya itu 75.000 dikurang 1.153,8 P dari sini ya, sudah diketahui. Jadi kita tinggal menghitungnya. Yang ditanyakan itu kan memaksimalkan laba, volume optimal, laba maksimum per tahun, dan ilustrasikan grafiknya nanti begitu Pak. Jadi kita langsung aja ya jawab gitu. Langsung dijawab. Berarti kita tuh rumusnya diketahuinya VP ya, dikurang CP lalu dikurang VCV. Nah ini tuh kita substitusi dari V ke Z ya. Ya berarti Z sama dengan 75.000 dikurang 1.153,8 P di dalam kurung P, lalu dikurang 150.000 kurang lagi 75.000 dikurang 1.100 kurang 75.000 dikurang 1.153,8 P dalam kurung, nanti dikali 16 kan. Lalu 75.000 ini kurang 1.153,8 P pangkat 2 karena dari sini dan dari sini guys. Nanti dikurang lagi 150.000 yang di atas ini dalam kurung 1.200.000 dikurang 18.460,8 P. Oh ya, maksud saya ini P pangkat 2 karena P ini sama ini digabung jadi P pangkat 2 ya. Nah, lalu hasilnya kita hitung menjadi 93.460,8 P dikurang 1.153,8 P pangkat 2 dikurang 1.350.000. Nah ini nih persamaan non-linear ya jawabannya. Kita menghitung sekarang tuh harga optimal. Sekarang delta Z dibagi delta P itu 93.460,8 P dari sini kurang 2.307,6 P. Salah. Dikurang 1.153,8 P pangkat 2 kurang 1.350.000. Nah ini dari yang sini tuh guys. Jadi 0 sama dengan 93.460,8 P kurang 2.307,6 P ini dari sini ya. Tadi mereka itu. Lalu 2.000 tersebut kita pindah di sebelah kiri jadi hasilnya itu bentar ya. Berarti P itu 93.460,8 dibagi 2.000 tersebut karena dipindah luas guys. Pindahkan di kiri kita jadinya di bawah, pindahnya dibagi dari 2.000 ini kita pindah jadi sebelah kiri, jadi 2.307,6 P sama dengan 93.460,8. Jadi P sama dengan 93.460,8 dibagi 2.307,6 sama dengan hasilnya itu 40,5 dolar ya. Nah sekarang mencari volume optimal. Nah V-nya itu 75.000 yang dikurang 1.153,8 P. Berarti 75.000 dikurang 1.153,8. P-nya itu sudah diketahui ya 40,5 di sini. Berarti hasilnya dihitung menjadi 28.271,1. Sekarang mencari laba maksimum. Yang kita substitusikan ya P-nya itu 40,5 ini ya. Jadi Z sama dengan 93.460,8 P dikurang 1.153,8 P pangkat 2 dikurang 1.350.000. Jadi 93.460,8 dikali 40,5 dikurang 1.153,8 dikali 40,5 pangkat 2 dikurang 1.350.000. Nah itu hasilnya 42.641,95. Sekarang kita bikin kurvanya ya, untuk kurva grafik. Jadi kita bikin garisnya ke sini. Di sini kita Z atau ini itu sebagai laba ya. Di sini ada P itu sebagai harga. Pada titik awalnya minimumnya di sini kita minimumnya ketahui itu 1.350.000. Di sini laba maksimalnya yaitu 52.641,95. Nah, diketahui kan harga optimalnya di sini yaitu 40,5. Kita ambil garis sini ya guys. Maaf miring. Kita tarik jadi seperti ini. Nah, titik tengah ini yaitu adalah V optimal. V optimalnya itu 28.271,1. Sekarang kita nomor 2 yaitu analisis keputusan.
Di sini kita mencari ada dari maksimak, maksimin, kemungkinan besar, dan juga Harwich. Untuk yang pertama yaitu kita mencari maksimax. Maksimax itu nilai yang paling tertinggi. Nilai yang paling tertinggi yaitu di sini kita ketahui ada taman kantor ya guys sebesar 4,5. Jadi kita tulis di sini 4,5 dalam kurung taman kantor. Di sini meningkat ya guys. Kita cari meningkat dan paling tinggi 4,5. Sekarang kita nomor 2. Nomor 2 maksudnya yang maksimin. Kita maksiminnya mencari nilai yang paling menurun. Angka yang paling kecil di sini yaitu yang menurun 3,2 berarti kondominium. Berarti 3,2 dan kurung kondominium. Yang C sekarang kemungkinan setara. Yang pertama taman kantor dulu ya. Taman kantor yaitu 0,5 ditambah 1, taman kantor yaitu 0,5 ditambah 7,1 ditambah 4,5, lalu kita bagi 3 ya. Hasilnya 2,23. Yang kedua ada bangunan kantor yaitu 1,5 ditambah 1,9 ditambah 2,5 dibagi 3 sama dengan 1,97. Yaitu yang selanjutnya itu gedung. Gedung yaitu tentunya 1,7 tambah 1,4 ditambah 1,0, lalu kita bagikan 3 yang hasilnya itu 1,37. Sekarang ada mall. Mall itu kita bagikan 0,7 ditambah 2,4 ditambah 3,6, lalu bagikan 3 yang hasilnya 2,23. Yang terakhir ada kondominium yaitu 3,2 ditambah 1,5 ditambah 0,6 lalu dibagi 3 hasilnya 1,77. Kita lihat di sini yang paling besar nilainya yang tertinggi adalah mall dan juga TK ya. Nah, sekarang kita mencari Harwich. Apanya kita ketahui 0,3 ya. Jadi yang pertama itu TK. Taman kantornya 4,5 dikali 0,3 ditambah 0,5 dikali 0,7. 0,7 ini dari 1 dikurang 0,3 ya, hasil 0,7. Nah, yang TK ini hasilnya 1,7. Lalu sekarang ada bangunan kantor itu 2,5 dikali 0,3 ditambah 1,5 dikali 0,7 yang hasilnya 1,8. Sekarang ada gedung, berarti 1,7 dikali 0,3 ditambah 1,0 dikali 0,7. Hasilnya 1,21. Sekarang ada mall itu kita ketahui 3,6 dikali 0,3 ditambah 0,7 dikali 0,7 hasilnya 1,57. Dan terakhir ada kondominium yaitu 3,2 dikali 0,3 ditambah 0,6 dikali 0,7 hasilnya 1,38. Angka nilai tertinggi dari ini yaitu kita ketahui ada di BK bangunan kantor. Sekarang kita mengerjakan nomor 3. Nomor 3 di sini yaitu tentang peramalan. Nah, kita sudah buat tabelnya dari sini. Sekarang kita lanjut yang X kali ya. Jadi bagian ini X, bagian sini itu Y ya. Ikutin dari sini. Nanti ini kali ini hasilnya 6.225, yang kedua itu 5.460, nomor 3 7.310, nomor 4 7.735, nomor 5 itu 774, nomor 6 8.370, nomor 7 itu 8.004, nomor 9 hasilnya 6.097. Nah, sekarang X pangkat 2, jadi bagian ini dipangkati 2, jadi guys, 75 kali 75 ya guys. Yang pertama itu hasilnya 5.625, nomor 2 4.900, nomor 3 7.225, nomor 4 8.281, nomor 5 7.569, nomor 6 8.100, nomor 6 8.100, nomor 7 7.569, nomor 8 4.489. Lalu kita jumlahkan yang X itu 652, yang Y itu 697, X kalinya itu 56.944, yang X pangkat 2 53.758. Lalu kita cari yang pertama yaitu X barnya dulu ya. Kita bikin dulu batas di sini kita. X barnya itu 652 dibagi 8 dari sini ya. Dari jumlah dibagi banyaknya X, 8 hasilnya 81,5. Lalu yang Y bar itu 697 dibagi 8 hasilnya 87,125. Sekarang kita mencari B. B sama dengan sigma X ya dikurang N X bar Y bar dibagi sigma X pangkat 2 dikurang N kali X bar pangkat 2. Lalu kita tulis nilainya 56.944 dikurang 8 dikali 81,5 kali 87,125. Kita bagikan nilai tersebut 53.788 kurang 8 kali 81,5 pangkat 2. Jadi 56.944 dikurang 56.805,5 bagi 53.758 dikurang 53.138. Ini hasilnya 0,22. Sekarang itu ada kita cari A-nya, A-nya itu rumusnya Y bar kali B dikurang B kali dikurang. Sekarang kita mencari A, itu rumusnya Y bar dikurang B dikali X bar. Berarti 87.125 kurang 0,22 kali 8,5 yang 81,5 hasilnya 69.195. Sekarang ada Y, dari Y-nya itu rumusnya A ditambah B dikali X. Berarti 69.195 ditambah 0,22 X. Oke. Jika X-nya itu 88, maka 69.195 ditambah 0,22
itu 88, maka hasilnya 69.214,96. Berarti Y sama dengan 69.195 ditambah 0,22 dikali 88 tersebut hasilnya 88,56%. Sekarang kita mencari jawaban nomor 4. Nomor 4 itu kita mengenai manajemen persediaan ya. Manajemen persediaan. Kita diketahui di sini telah diketahui yaitu D-nya 2/3000, yaitu ada CC-nya 1,90 ini, sama yang terakhir itu ada CO-nya 320. Yang ditanyakan itu kuantitas pesanan optimal dan total biaya persediaan per tahun. Jadi rumusnya itu IOQ sama dengan 2 dikali CO dikali D dibagi CC. Berarti pangkat 2 dikali 320 dikali 23.000. Ini lalu kita bagi 1,90. Ini hasilnya 2.783,4. Sekarang kita mencari yang pertama itu mencari TC guys. Rumusnya itu TC sama dengan CO dikali D bagi Q ditambah CC dikali Q bagi 2 ditambah P sama D ditambah P dikali D. Lalu yang pertama itu kita mencari Q yang 2.783,4. P-nya ini kita ketahui sama dengan 47. Berarti TC-nya 320 dikali 23.000 dibagi 2.783,4 ditambah 1,90 kali 2.783,4 nanti dibagi 2 ditambah 47 kali 23.000. Berarti hasilnya 1.086.288,4. Terus kita mencari Q kedua, yaitu diketahui yang 7.000. Di sini P-nya itu 43. Berarti TC-nya 320 dikali 23.000 bagi 7.000 tambah 1,90 dikali 7.000 bagi 2 ditambah 43 dikali 23.000. Hasilnya yaitu 996.701,4. Sekarang itu Q ketiga 12.000, yang P-nya itu ketahui 41. Berarti TC sama dengan 320 dikali 23.000 dibagi 12.000 ditambah 1,90 dikali 120.000 dikali 12.000 dibagi 2 ditambah 41 dikali 23.000. Hasilnya yaitu 955.013,3. Sekarang itu Q keempat, diketahuinya 20.000 ya. P-nya itu 38. Jadi TC-nya yaitu 320 dikali 23.000 dibagi 20.000 tambah 1,90 dikali 20.000 dibagi 2 ditambah 38 dikali 23.000. Hasilnya yaitu 893.368. Jadi kuantitas pesanan yaitu 2.783,4 dengan biaya pesanan 893.368. Selesai, terima kasih.